cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Shalom, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya berdoa kiranya kita semua dalam keberkatan Tuhan, dalam pemeliharaan, dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 26, di sana dikatakan, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Perhatikan, kemegahan dalam Kristus bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nah, judul renungan kita adalah selalu bermegah di dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau kita berhasil, kita sukses, mari kita bermegah karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Nah, pada umumnya manusia bermegah dengan apa yang dia miliki atau dia capai. Ya. Uang, harta, popularitas, keberhasilan, kesuksesan, ketampanan, kecantikan, kedudukan atau pangkat, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, namun melandaskan kemegahan diri kepada perkara-perkara yang bersifat duniawi adalah kesia-siaan. Karena sifatnya hanya sementara dan semu, serta bisa menolong, ya, serta tak bisa menolong. Ya, saudara-saudara, menjamin dan memberikan harapan yang pasti. Contoh, ketika dunia dilanda pandemi COVID-19, semua orang tanpa terkecuali dilanda ketakutan dan kekhawatiran. Karena virus ini dapat membahayakan nyawa siapa saja tanpa memandang bulu. Bisakah kita terluput dengan mengandalkan perkara-perkara duniawi itu semata? Kemegahan dunia ini tak berarti apa-apa. Ya, ketika COVID itu terjadi, dunia tidak ada kekuatan. Karena itu firman Tuhan menasihati kita untuk tidak bermegah, selain hanya bermegah di dalam Tuhan. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam Tuhan. Mazmur 20 ayat 8. Ya, ada orang bermegah karena kereta. Ya toh? Kereta itu, saudara, bisa saja memiliki kendaraan, harta benda, kuda, memiliki kekuatan, dan hal-hal yang lain. Dia bermegah di situ. Ya, saudara-saudara, ketika dunia dilanda dengan COVID, kekuatan dunia nggak bisa jadi lunglai kekuatan dunia. Ya, orang penuh dengan kekhawatiran. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, segala yang didapat dari dunia ini seperti rumput di padang yang berbunga, tetapi tidak akan bertahan lama. Kalau kita membaca itu di dalam Mazmur 103 ayat 16. Apabila angin melintasnya, maka tidak ada lagi, dan tampaknya tidak mengenalnya lagi. Hilang. Mazmur katakan. Nah, bila demikian, adakah yang bisa dibanggakan dari dunia? Nah, Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 6 ayat 14, aku sekali-kali, ya, tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus.
Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara-saudara, siapa tidak kenal Rasul Paulus? Dia hidup kekelimpahan. Dia punya skill yang hebat. Tapi dia berkata dia tidak bermegah. Tapi ketika di dalam Tuhan dia bermegah karena dia adalah ambil bahagian untuk memberitakan kabar keselamatan. Paulus tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus. Sebagai orang yang percaya, salib Kristus adalah kemegahan dan kebanggaan kita. Untuk menunjukkan kemegahan dan kebanggaan tentang salib Kristus, apakah kita harus mengenakan aksesoris salib agar dapat dilihat orang? Tidak, sebab kemegahan atau kebanggaan salib tidak berkenaan dengan hal-hal lahiriah atau terlihat secara kasat mata. Salib adalah kebanggaan orang percaya karena salib adalah kekuatan Tuhan. Haleluya. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, dan bukti kemenangan atas dosa dan maut, salib menjadi kebanggaan kita. Karena melalui karya Kristus di atas kayu salib, setiap kita yang percaya kepadanya diampuni dosanya dan diselamatkan. Tak perlu memberitakan, tak perlu malu memberitakan salib Kristus, karena salibnya lah kita memiliki hidup. Kalau kita baca itu di dalam Yohanes 5 ayat 24. Nah, jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, kita lihat luar biasa Allah Roh Kudus itu bekerja. Jadi selagi kita sebagai anak, mari kita berpegang di dalam, bermegah di dalam Tuhan. Ya, kita bermegah karena kita anak Tuhan. Kita bermegah karena kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita bermegah karena kita menjadi baru di dalam Tuhan. Kita bermegah karena, ya saudara-saudara, salib Kristus itu telah menebus dosa kita. Kita bermegah. Saudara-saudara, kalau toh kita memiliki kekayaan, harta benda, puji Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Tapi mari kita bermegah karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Kita ada karena pertolongan Tuhan. Kita bermegah. Ya, kita bersyukur. Ya. Kita mengakui bahwa Allah itu luar biasa dalam hidup kita. Dan ambillah bagian di dalam melayani Tuhan. Maka engkau layak menjadi anak Tuhan yang melayani. Mempersembahkan korban pujian, mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan korban untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bermegah karena di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.